Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaidah dengan NIM 859784561 dari UPBJJ Universitas Terbuka Palembang, Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 1 ciri-ciri makhluk hidup KP2 yang berjudul simbiosis. Simbiosis adalah interaksi biologis dalam jangka panjang dan dekat antara dua organisme berbeda spesies yang hidup bersama. Simbiosis dibagi menjadi 3 bagian. 1. Simbiosis mutualisme. 2. Simbiosis komensialisme. Dan 3. Simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga ini. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan penyerbukan dari kupu-kupu. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya, pohon jambu dan ulat. Ulat diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal, sementara pohon jambu dirugikan karena pertumbuhannya terganggu, daunnya rusak, dan buahnya busuk. Contoh selanjutnya adalah tanaman terong dan ulat. Ulat diuntungkan dengan memakan daun sebagai sumber nutrisi, sedangkan daun terong yang dimakan ulat akan berlubang dan rusak. Selanjutnya tanaman anggur dan ulat. Ulat diuntungkan karena mendapatkan makanan dari daun anggur, sedangkan daun anggur yang dimakan ulat akan berlubang dan rusak. Simbiosis komensalisme adalah interaksi biologis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan, sementara organisme lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya pada pohon cemara dan tumbuhan epifit ini. Pohon cemara tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan karena epifit tidak mengambil nutrisi dari jaringan hidup pohon cemara. Contoh selanjutnya adalah pohon jambu dan tumbuhan paku yang hidup di batang pohon jambu. Pohon jambu ini tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian, karena tanaman paku hanya menempel tanpa mengambil nutrisi dari pohon ini. Sedangkan tumbuhan paku mendapatkan keuntungan karena mendapat tempat tumbuh yang lebih tinggi untuk sinar matahari. Selanjutnya pohon kelapa dan tumbuhan markisa yang numpang tumbuh di batang pohon kelapa ini. Pohon kelapa tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena markisa tidak mengambil nutrisi langsung dari jaringan pohon kelapa ini. Sedangkan markisa diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk merambat guna mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih baik untuk fotosintesis.